Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kembali mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga dengan amalan menuntut ilmu ini, Allah pun akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya nanti. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari sebuah ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tayyib. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Tayyib. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah masuk di pertemuan kita, insya Allah pertemuan ke-55. Insya Allah malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-55. Kami dari panitia senantiasa mengulang-ulang sebelum majelis dimulai kepada antum seluruh peserta agar senantiasa memurojaah pelajaran yang telah antum dapatkan sebelumnya. Alhamdulillah, ada banyak sarana yang bisa antum manfaatkan seperti rekaman dan juga murojaah menggunakan catatan antum, karena ilmu itu apabila tidak dimurojaah maka tidak akan berbekas. Oleh karenanya, jika antum ingin ilmu yang telah antum pelajari itu berbekas di dalam diri antum, ya, ilmu tersebut bisa antum praktikkan di dalam pelajaran-pelajaran setelahnya, pelajaran-pelajaran selanjutnya, maka hendaknya antum murojaah
ilmu tersebut supaya semakin melekat dan antum semakin ingat terkait dengan kaidah dan materi yang sebelumnya. Kemudian kami juga mengajak antum semuanya untuk memperbaharui semangatnya dan niatnya di dalam belajar. Terus kita berusaha untuk meluruskan niat kita. Jangan sampai kita terbelokkan dengan niat-niat yang buruk. Jangan sampai terbelokkan dengan niat-niat yang buruk. Semoga Allah mudahkan kita semuanya di dalam belajar ini. Ikhlas karenanya, mengharapkan wajahnya, dan mengharapkan yang terbaik di sisinya nanti di akhirat kelak. Kemudian kami ingatkan pula kepada antum seluruhnya agar memperhatikan tata tertib di dalam majelis ilmu ini yang telah kita sepakati. Yang paling utamanya adalah terkait tawajuh antum di dalam belajar. Antum on cam, siap dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Siap dengan kitab, modul, dan catatan antum, dan siap pula untuk menerima ilmu dari beliau berupa hadir di awal waktu, menggunakan pakaian yang rapi, ya. Kemudian juga jika ada materi yang belum antum pahami, tafadhol silakan antum bertanya. Karena alhamdulillah Ustadz Ami Ahmad selalu membuka sesi tanya jawab jika memang ada yang belum antum pahami. Baik, itu saja tanpa memperpanjang muqaddimah dari kami, karena Ustadz Ami Ahmad juga telah hadir di antara kita pada majelis online ini. Marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan kepada Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Riki. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Materi terakhir yang kita pelajari dari pelajaran 14 yaitu terkait dengan al-alam ma'al ujma. Ya. Al-alam ma'al ujma, yaitu nama yang berasal dari bahasa asing. Nama yang berasal dari bahasa asing itu nanti masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Berarti konsekuensinya i'rabnya juga mengikuti isim tersebut. Marfu bil dhammah, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Dan 14 ya. Silakan dilihat di poin 6 itu. Itu materi terakhir, kita coba baca dulu ya. Untuk materinya di modul dibaca di halaman 73 ya. Kita coba baca dulu pelajarannya atau materinya halaman 73.
terkait dengan fi'il madhi. Walaupun ini sifatnya masih sekedar pengenalan awal, ya, belum mempelajari fi'il secara khusus, jadi ya seadanya dulu, gitu ya. Nanti rekan-rekan kalau sudah sampai di DL2, ya, di sana mulai banyak dibahas mengenai fi'il, dan insya Allah secara khusus kita juga sudah mulai harus belajar ilmu sorof. Ya, nanti kita mulai belajar ilmu sorof, insya Allah kalau sudah sampai di DL2. Untuk teknisnya nanti bagaimana, insya Allah nanti kita bicarakan. Soal yang ketiga, saya bacakan, mohon diperhatikan. Bagaimana penerapan fi'il madhi dengan dhamir anta dan antum? Ya, jadi ya materinya sesuai yang ada di kitab saja, ya. Tidak perlu kemana-mana dulu, biar fokus. Nah, jadi memang yang di kitab itu mempelajari tentang fi'il madhi. Itu fi'il yang menyatakan makna fi'il madhi. Mungkin semacam past tense begitu ya. Tapi yang dibahas khusus yang dilekati oleh dhamir a dan antum. Anta dan antum. Maka jawabannya, pembahasan ini sifatnya hanya sebagai wacana awal saja. Adapun secara detailnya dibahas pada DL2 dan juga tentunya pada ilmu sorof. Ya. Anta itu artinya kamu laki-laki, antum artinya kalian laki-laki. Bisa juga untuk campuran laki-laki dan perempuan. Itu juga boleh menggunakan antum. Jadi antum itu boleh untuk murni banyak laki-laki, boleh juga campuran laki-laki dan perempuan. Ya. Nanti laki-laki yang menang. Ada 1 juta perempuan, ketambahan 1 laki-laki, dhamirnya sudah pakai antum. Tidak boleh pakai antuna. Kalau antuna itu kalian perempuan yang murni perempuan. Enak jadi laki-laki ya, menangan. Baik. Penerapan fi'il madhi bila bersambung dengan dhamir tersebut adalah sebagai berikut. Ya. Jadi kalau dhahaba plus anta itu jadinya dhahaba. Berarti dhahaba itu artinya kamu laki telah pergi. Ya, kamu laki-laki telah pergi. Ya, nanti bisa dikiaskan kepada fi'il-fi'il yang lain. Misalnya, kamu laki-laki telah duduk jalasta. Kamu laki-laki telah membaca qora'ta. Dan lain sebagainya. Kalau yang antum, dhahaba plus antum, ya jadinya dhahabtum. Berarti itu artinya kalian telah pergi. Baik kalian murni laki-laki maupun campuran tadi, gitu ya. Baik. Uraiannya di situ. Jadi di dalam fi'il mohon perhatikan pasti sudah ada tidak jadi itu. Cuma di sini kita bahas secara sederhana dulu ya. Kalau dhahabta, maka dhahaba itu sebagai fa'il, kemudian dhamir ta itu sebagai fa'il. Ya, dhamir ta itu sebagai fa'il. Begitu pula dhahabtum. Dhahabtum itu apa sebagai fa'il,
Dan itu yang menjadi failnya adalah taknya dan mim jam'i atau tanda jamak. Tadi ada yang menyatakan langsung itu adalah failnya. Ada juga yang masih memberikan uraian. Ya, tum itu taknya yang sebagai fa'il, adapun mimnya itu alamatul jam'i, tanda jamak, yaitu menunjukkan pelakunya banyak. Begitu ya? Insyaallah. Dengan Kaisar. Kata dahab, tata itu berarti kira-kira masuk domir. Mic-nya silakan. Domir Nah, apa? Ustaz. Ya. Domir rofa mutasil, Ustaz, yang bersambung. Domir rofa mutasil. Iya, Ustaz. Kenapa kok dinamakan domir rofa? Oh iya. Oh enggak Pak, sorry Ustaz. Maaf, salah Ustaz. Karena ada pelakunya di sini ya. Kan domir rofa Ustaz. Kalau begitu domir apa? Domir nasob muntasil Ustaz. Domir nasob Mutasil. mutasil. Tetap Iya. saya tanya, kenapa nasob? Karena Kenapa disebut domir nasob? nah itu fa'il apa ya? Kalau masalah ya. Baik. Ya, Ustaz. Nah. Firman, coba Firman. Punya pendapat apa? Afwan Ustaz, jaringannya Ustaz. Dahab tanya itu namanya domir apa? Domir rofa muttasil. Domir rofa mutasil. Nah Ustaz. Sebagai fa'il. Tadi. Maka Selalu rofa. sebagai fa'il. Dan fa'il i'rabnya selalu Rofa. rofa atau marfu. Ya. Saya ragu-ragu kayak saya sudah dapat jawabannya tadi. Iya, iya. Cuma Nah, harus Ustaz. tetap tahu ini ya, harus tahunya ya. Baik, insyaallah. Jadi dahab ta itu termasuk domir rofa muttasil. Secara kedudukannya dia marfu atau rofa karena sebagai fa'il. Di mana fa'il itu selalu marfu. Dan secara tipe penulisan dia sambung dengan kalimah yang lain, tidak berdiri sendiri. Sehingga disebut domir rofa muttasil. Begitu dengan dahab tum sama ya. Baik, sudah cukup pembahasannya untuk masalah ini ya. Simpel saja, tidak usah berdalam-dalam dulu. Nanti ada waktunya sendiri kita belajar fi'il. Kita kembali ke muqarrarnya, ke kitabnya. Di situ kita berikan contoh perubahan dari dahabta menjadi dahabtum. Contohnya, anta dahabta ilal madrasah. Kamu telah pergi ke sekolah. Antum dahabtum ilal madrasah. Kalian telah pergi ke sekolah. Silakan dibuat seperti itu dengan Pak Eri. Silakan kalimat yang pertama. Moga dibaca dulu, kemudian diubah. Ya, Ustaz. Anta kharaj ke jamaknya minal fasli dirubah menjadi jamak. untuk jamaknya antum kharajtum minal fasli. Baik, betul. Antum kharajtum minal fasli. Moga Apa
kharaj keluar, ya. Kamu telah keluar, di kelas. ya. Yang antum, Kalian telah keluar dari kelas. baik, betul. Mabruk, insyaallah. Semangat Pak Erik, ya. Luar biasa ini, ya. Perlu kita apresiasi, ya. Bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, gitu, ya. Yang muda-muda nggak boleh kalah, ya. Baik. Kalimat berikutnya dengan Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Anta jalasta fil fasli. Oke, langsung diartikan saja. Monggo. Kamu duduk di kelas. Baik, kamu duduk di dalam kelas. Menjadi, Antum jalastum fil fasli. baik, Kalian duduk di kelas. baik, betul. Khair, insyaallah. Kalian telah duduk di dalam kelas. Kalimat berikutnya, Hans, silakan Hans. Ustaz, halaman apa ya? Tuh. Kode. Dari tadi. Dari tadi. Allah Ustaz. Kadang disabi sambil kerja gitu ya. Kalau nggak kerja nggak lama. Itu kalau di depan sini sudah ada cewek. Halaman ini 86. Antum cari pelajaran 14 terus materi yang paling terakhir. Poin 6. Nah, baik. Tiga itu dibaca monggo. Anta jasta fil fasli. Sudah itu bawahnya. Aina dzhabta ya akhi. Baik. Diartikan dulu. Aina dhahabta akhi? Kamu pergi kemana ya, Kemana? wahai saudaraku? Kemana kamu pergi wahai saudaraku? Dirubah menjadi antum. Aina dhahab. Ya, Aina dhahabtum ya akhi. Loh, akhinya berubah sama itu ada contohnya. Aina dhahabtum ya ikhwani. Baik. Aina dhahabtum ya ikhwani artinya Kemana kalian pergi wahai saudaraku? Saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku. Ya, kalau jamaah diartikan sama. Mabruk insyaallah. Kalimat berikutnya, Amin, silakan Amin. Limadza kharajta minal fasli ya waladu? Bagaimana? Limadza itu mengapa? Mengapa kamu keluar dari kelas wahai anak? Baik. Limadza kharajtum minal fasli ya auladu? Nah, Mengapa kamu keluar dari kelas wahai anak-anak? kharajtum artinya apa tadi? Kharajtum. Keluar. Lagi, tum itu apa? Kalian. Kalian, ya. Kalau kalian ya kalian, jangan kamu. Oh yes. Apa? Ya auladu itu termasuk munada apa? Amin. Munada ta'yinuhu. Apa itu?
Nggak usah ke sana dulu. Dari dua macam munada, itu masuk yang mana? Munada ya auladu. Dari dua macam munada yang sudah kita pelajari, masuk yang mana? Ya auladu. Mufrad Ustaz. Munada mufrad, baik. Baru kalau ditanya munada mufrad versi yang mana? Nah itu. Oh ya. Ya. Apaan? Versi yang Ustaz? mana? Munada, nakiro, maksuda, ta'yin. Apaan Ustaz? Kalau yang atasnya tadi, ya ikhwani. Dengan Pak Ahmad. Ketemu lagi Pak Ahmad. Pertanyaan yang seperti itu. Kalau ada Munada sepuluh, saya ingatnya Pak Ahmad. Munada apa Pak munada Ahmad? mudah. Munada mudah. Kenapa kok munada mudah Pak Ahmad? Karena susunannya mudhof ilaih. Ya, konsep idhofah. Ya, Pak. Mana mudhof ilaihnya Pak Ahmad? Domir anak ni. Ya mutakalim. Ya mutakalim, betul. Nyebutnya sudah bukan ana lagi, ya, sudah punya istilah sendiri. Ya mutakalim, ya. Baik, insyaallah. Berarti ya ikhwan itu aslinya irobnya apa Pak Ahmad? Munada mudhof. Jermajro ya Ustaz ya. Loh, boten. Hukum irobnya munada mudhof ya ikhwan itu loh apa Pak? Irobnya apa irobnya? Namanya irob itu apa tuh Pak? Marfu, mansub, majrur itu namanya irob. Pripun? Majrur berarti. Munada mudhof irobnya majrur. Nggih. Oke, berarti belum berhasil. Baru tahu istilahnya, belum tahu irobnya apa. Oke. Baik. Pak Murtaji, dibantu Pak Murtaji. Irobnya apa itu Pak Murtaji? Irobnya mansub Ustaz. Mansub, ya Pak Ahmad, ya. Pokoknya munada mudhof itu irobnya mansub. Jadi ya ikhwani itu aslinya mansub Pak Ahmad. Aslinya ya ikhwanai. Ya ikhwanai. Terus mengapa kok bacanya menjadi ya ikhwani, menjadi ikhwani dengan saudara Anas? Bisa bantu menjelaskan? Aslinya kan ya ikhwanai. Kenapa menjadi ya ikhwani? Karena ini Ustaz, karena penyesuaian itu apa ya? Munasabah. Wah, munasabah dengan ya mutakalim. Kenapa? Apa maksudnya munasabahnya? Munasabah itu supaya pengucapannya jadi lebih mudah gitu. Bukan itu dulu. Maksudnya apa yang dimunasabahkan? Yang dimunasabahkan fathahnya Ustaz menjadi kasrah. Fathahnya itu bermunasabah dengan apa? Bermunasabah dengan ya al-mutakalim. Iya, dengan ya mutakalim berkonsekuensi apa? Konsekuensinya dari munasabah itu? Dari fathah menjadi kasroh. Nah, itu maksudnya. Oke, sudah cukup. Jadi kenapa kok bacanya menjadi ikhwani? Karena bermunasabah. Semua harokat apabila bertemu ya bersambung dengan ya mutakalim, maka dia harus bermunasabah, menyesuaikan dengan ya tersebut menjadi kasroh. Itu Pak Ahmad, ya? Bisa dipahami Pak Ahmad, ya? Baik, Pak Bro. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat al-kalimatul jadidatu. Monggo dilihat kata-kata baru, ya. Kita bacakan. Al-hafidu itu artinya cucu.
Hafid. Cuma kalau istilahnya Al-Hafid itu lebih spesifik lagi, itu adalah cucu dari anak laki-laki. Ya, cucu dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan namanya apa? Sibtun. Sibtun. Makanya Al-Hasan dan Al-Husain itu kan dinamakan Sibtu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cucu Rasulullah. Karena dari anaknya siapa? Al-Hasan dan Husain dari Fatimah. Fatimah. Ya. Tapi kalau disebut secara mutlak Al-Hafid yaitu boleh. Ya, cucu. Nah, di situ dikatakan ibnul ibni au ibnul binti. Anak dari anak laki-laki atau anak dari anak perempuan. Ini kalau niatnya disebutkan secara mutlak. Jamaknya adalah hafadatun. Jadi hafadatun ya itu adalah bentuk jamak dari hafid. 6. Kemudian al-kulliyatu itu artinya fakultas. Iyatun. Dengan Pak Budi, lafadz kulliyatun itu masuk kategori isim apa, Pak? Kuliatun masuk kategori isim kuliatun ya Ustaz. Oke, kulliyatun yang jamak. Masuk kategori isim jamak jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim. Baik. Jamak mudzakkar salim. Kenapa kok dimasukkan mudzakkar salim, Pak Budi? Muannats salim Ustaz. Baik. Apa cirinya, Pak? Jamak muannats salim. Karena mufradnya itu kan ada tak marbutohnya yang kemudian Lihat mufradnya, Pak G. Kalau mengidentifikasi itu nggak perlu lihat karena mufrad. ada alif ta'nya Ustaz. Nah, gitu G. Diakhiri dengan alif ta yang merupakan alif ta rumus. Gitu G. Allah. Jamak muannats salim itu tidak harus datang dari mufrad yang muannas juga, tidak harus. Itu harap diingat ya. Bisa juga datang dari isim yang mudzakkar ketika mufrad. Makanya kita tidak usah melihat mufradnya. Contohnya rial, rialun itu real itu ya, rialun itu jamaknya adalah rialatun. Rialatun menjadi jamak muannats salim. Padahal ketika rialun mufrad mudzakkar. Ya, ketika mufrad mudzakkar. Tapi ketika sudah jamak menjadi jamak muannats salim. Karena ghairu akil ya Ustaz. Nggih. Bukan masalah ghairu akilnya juga nggih, tapi bentuknya Pak nggih. Bentuknya yaitu diakhiri dengan alif ta. Yang setipe ini nanti banyak sekali. Terutama dalam sedang akan kita pelajari dalam ilmu shorof ya. Misalnya dorbun itu satu pukulan. Dorbani pukulan. Banyak pukulan. Dorobatun menjadi jamak muannats salim. Padahal ketika mufrad dorbun mudzakkar. Ya, sama masdar itu menggunakan jamak salim. Rata-rata itu ya. Nanti akan kita buktikan belajar shorof. J baik mabruk insyaallah. Ke samping Kuliatul Tibbi Fakultas Kedokteran. Kuliatul Syariati Fakultas Syariah. Kuliatul Handasati Fakultas Teknik. Kuliatul Tijarati Fakultas Ekonomi. Harap diingat fakultas dan nama fakultasnya itu menggunakan konsep dofa. Ya.
Insya Allah pada imtihan berikutnya nanti tipe soalnya adalah berupa kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang sudah saya susun ya dengan i'rab yang keliru. Nah, tugasnya adalah menentukan mencari mana i'rab yang keliru. Gitu ya. Jadi mulai sekarang harus banyak berlatih ya. Melatih ketajamannya di dalam menulis i'rab. Nanti tipe soal berikutnya imtihan itu adalah mengidentifikasi i'rab yang keliru. Misalnya begini. Aba Muhammadun ilal madrasatu misalnya. Sederhana ya. Tapi nanti soalnya nggak sesederhana itu. Ini contoh saja. Ilal madrasatu. Nah, itu kan keliru kan? Harusnya kan majrur terkena ila. Harusnya ilal madrasati. Seperti itu nanti. Jadi dipersiapkan mulai sekarang ya. Seperti ini misalnya, kalau ada nama fakultas, ya fakultas dan namanya itu konsepnya idhofah. Baik. Kemudian ada kata ad-dusturu itu artinya undang-undang ya, dustur. Undang-undang. Al-akhu artinya saudara. Ya, saudara. Jamanya ada dua, bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Ikhwatun boleh, ikhwanun boleh. Bahkan akhun itu juga boleh dibuat dengan tipe jamak mudzakkar salim, yaitu akhuna. Boleh. Cuma penggunaan lafaz akhuna itu tidak masyhur di kalangan ulama nahwu. Ya, jadi ya nggak usah kita pakai. Ya, para ulama saja jarang pakai itu ya. Karena itu tadi. Kita pakai yang ini saja. Jamak mudzakkar jamak taksir ya. Ngapunten. Jamak taksir. Ikhwatun dan ikhwanun. Berikutnya ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, itu kalau diartikan secara simpel artinya adalah selamat datang. Kalau bahasa kita. Tapi kalau ditinjau dari tafsirnya panjang itu. Ahlan itu kan dari kata ahlun. Ya, ini ada keterangannya ya. Rasulullah SAW pernah menyambut Banu Wafdi Qais itu ya, istilahnya. Di Bukhari hanya dari Al-Ham itu. Nah, di sana ada keterangannya. Syarah dari ucapan ini apa ini? Dan wa sahlan wa marhaban. Ahlan itu kan artinya keluarga ya. Dari kata keluarga, ahlun. Artinya apa? Ketika kita menyambut tamu, maka kita sampaikan kepada tamu ketika ahlan itu maksudnya anggaplah kami ini seperti keluargamu. Ya. Anggaplah kami seperti keluargamu. Wasahlan, sahlan dari kata sahlun, artinya mudah. Jadi apa yang ada di dalam rumah ini, jadikanlah semuanya mudah, ya, tidak akan dipersulit. Mau mandi ya monggo mandi, mau makan silakan makan, ya, gitu. Tapi bukan berarti saya nanya ya. Nanti di dapur ada makanan apa dihabiskan. Bukan begitu juga maksudnya ya. Ya kalau bahasa kita tuh nggak usah sungkan-sungkan begitu. Marhaban itu artinya secara bahasa sejahtera. Ya, bahagia sejahtera. Artinya diharapkan keadaan Anda di sini itu menjadikan Anda bahagia sejahtera. Begitu. Itu secara tafsirnya. Adapun ya kalau bahasa kita kan misalnya ada orang ngajar tulis ahlan wa sahlan. Ya. Terus di bawahnya tertulis selamat datang. Apa ya?
sesuatu yang sudah ya jadi ala lisan, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu ya. Nah, kemudian al-Yunanu yaitu negara Yunani, Nasroniyun, Nasrani ya, jamaknya Nasoro. Jamaknya Nasoro. Pak Asrul, Nasoro itu isim apa Pak Asrul? Ribut. Nasoro. Isim maksur. Isim maksur yang lengkap. Isim maksur ghairu munsharif. Masya Allah, luar biasa Pak Asrul. Khair, baik. Isim maksur khair, insyaallah. Berarti sudah selesai ya, alhamdulillah dari pelajaran 14. Masih ada waktu, sekarang mari kita langsung masuk ke pelajaran 15. Ada khamisa syaro. Nanti ada ilmunya. Kenapa itu kok al-khamisa dibaca mansub? Itu ada ilmunya. Ya? Tidak usah khawatir. Ya, semuanya itu ada kaidahnya. Ya, bahasa itu begitu. Kita mau bicara A, I, U itu ada ilmunya. Ya? Nggak sembarangan. Kenapa kok nggak ada sul khamisu? Nah, gitu itu ada ilmu. Ya. Ada sul khamisa. Nanti itu pada jilid 2. Ya. Pada DL2 akan kita pelajari adat-adat atau bilangan yang seperti itu. Biar antum penasaran dulu. Ya. Baik. Sebelum kita baca hiwarnya, coba kita lihat dulu di modulnya. Ya. Kita coba lihat ada materi apa, biar punya gambaran dulu. Dars 15, halaman 74, monggo dibuka. Sudah ketemu, Hans? Bagunya gitu. Pokoknya tiap majelis nanti insya Allah saya tanya ya. Sudah ketemu, Hans? Gitu ya. Intisari materinya ada 3. Yang pertama, penggunaan domir rofa munfasil. Jadi kembali akan dimatangkan lagi ini penggunaan domir-domir ini ya. Karena domir itu termasuk yang kalau dalam bahasa Arab itu fundamental, benar-benar merupakan fondasinya domir itu. Antum tidak boleh tidak paham masalah domir ya. Domir dengan segala macamnya dan penggunaannya harus paham. Itu benar-benar merupakan fondasi domir itu. Jangan sampai nanti keluar dari DL1 masih nggak ngerti domir gitu ya. Domir apa, bagaimana gitu ya. Harus paham. Makanya pada pelajaran 15 dimatangkan lagi ya penggunaan domir rofa munfasil. Ya. Dalam hal ini adalah domir anta, antum, anti, antuna, ana, nahnu. Domir-domir ini yang dimatangkan lagi. Jadi nanti banyak dipraktekkan pada pelajaran 15. Kemudian yang kedua, penggunaan domir jar mutasil atau domir jar saja. Nah ini dikuatkan lagi, masih juga masalah domir, ya domir jar, yaitu ka, kum, ki, dan kunna. Nanti juga banyak prakteknya pada pelajaran 15 ini. Dan yang ketiga adalah penerapan dzaraf, qablu, dan ba'du. Nanti ada sedikit rinciannya, ya, masalah qablu dan ba'du. Nanti ada materinya. Baik.
Hal yang pertama, karena ini terkait dengan akan dibaca pada kitab DL-nya, ya. Kita baca dulu pelan-pelan. Karena ini benar-benar pondasi, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tidak boleh tidak paham masalah dhamir. Tidak boleh tidak paham masalah dhamir. Harus sudah otomatis. Mendapati dhamir dalam bentuk apapun harus sudah otomatis paham. Tidak boleh bingung-bingung lagi, tidak boleh samar-samar lagi. Harus paham dan jelas. Ya. Oleh karena itu misalnya ada yang belum dimengerti, monggo ditanyakan. Mungkin perlu diulang lagi penjelasannya atau bagaimana. Gitu, oke? Saya bacakan soal yang pertama, mohon diperhatikan. Bagaimana penggunaan dhamir rafa' munfasil? Ya, dhamir rafa' munfasil. Anta, antum, anti, antuna, ana, nahnu. Ya, mengingatkan kembali yang dimaksud dengan dhamir rafa' munfasil, berarti dhamir-dhamir ini dalam kalimat berkedudukan i'rabnya itu marfu', menempati kedudukan i'rab marfu' atau rafa'. Entah sebagai mubtada, entah sebagai khobar. Ya, menempati posisi-posisi marfu'. Dan munfasil karena tipe penulisannya berdiri sendiri. Tidak perlu bersambung dengan kata yang lain. Begitu, jadi bisa mandiri dia, tidak perlu nempel kepada kalimat yang lain. Baik, mohon diperhatikan. Jawab, dhamir tersebut memiliki arti sebagai berikut. Nah, karena terkadang ada juga yang belum tahu artinya. Ya, sudah belajar sekian lama ternyata artinya belum tahu. Anta itu kamu laki-laki, digunakan untuk mukhatab, mudzakkar, mufrad. Ya, antum kalian laki-laki untuk mukhatab, mudzakkar, jamak. Kemudian anti kamu perempuan untuk mukhatab, muannats, mufrad. Antuna kalian perempuan untuk mukhatab, muannats, murni. Ya, muannats murni antuna itu. Ya, jamak. Nah, untuk yang antum tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, boleh juga campuran laki perempuan. Nah, kemudian ana yaitu saya untuk mutakalim, mutakalim itu yang berbicara. Si pembicara itu namanya mutakalim. Untuk mutakalim, mufrad, mudzakkar atau muannats. Jadi ana itu boleh mudzakkar, boleh muannats tergantung siapa yang berbicara. Dan nahnu artinya kami atau kita untuk mutakalim, jamak, boleh mudzakkar atau muannats. Bisa juga nahnu itu untuk mufrad sebagai bentuk penghormatan. Ya, istilahnya itu adalah yu'adzim nafsahu. Jadi menghormati atau mengagungkan dirinya sendiri. Kalau untuk manusia ya maksudnya kita menghormati orang lain. Tapi kalau untuk Allah itu maksudnya adalah mengagungkan sendiri. Ini perlunya belajar bahasa Arab. Karena pernah ada kejadian orang murtad begitu ya. Orang murtad karena dia memahami dhamir nahnu itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menggunakan kata nahnu untuk dirinya sendiri. Lihat. Allah menggunakan nahnu. Nahnu kan artinya kami. Ya, berarti trinitas itu. Nah, gitu. Nah, kalau nggak belajar ini ya, nggak belajar bahasa Arab tuh lihat. Sampai bisa murtad kayak gitu ya. Padahal nahnu kalau untuk Allah itu ya itu tadi maksudnya yu'adzim nafsahu untuk mengagungkan dirinya sendiri. Yaitu hak Allah, terserah Allah ya. Ada juga orang yang murtad itu karena membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, aku berlindung dengan Rob
manusia, dengan Tuhan manusia. Padahal Rabbin Nas itu konsep apa? Konsep apa itu? Idhofah kan ya? Berarti maksudnya adalah Rob yang dimiliki manusia, bukan Rob Tuhan dalam wujud manusia. Nah, si murtad ini lo lihat itu Rabbin Nas, Tuhan manusia. Ya, Yesus itu. Oh, gitu. Ya. Nggak ngerti konsep bahasa Arab. Gitu. Harusnya Rob Binas itu konsep idhofah, yaitu Rob yang dimiliki manusia, dimaknai Tuhan manusia. Tuhan dalam wujud manusia. Lucu ya, khair sahabat. Baik. Itu ada contoh-contoh kalimatnya, ya. Mohon diperhatikan, saya bacakan. Ya bunayya anta mujtahidun, wahai putraku kamu rajin. Anta. Ya abnai antum mujtahiduna, wahai putra-putraku kalian rajin. Antum. Ya binti mujtahidatun, wahai putriku kamu rajin. Anti untuk perempuan. Ya banati anna mujtahidatun, wahai putri-putriku kalian rajin. Antuna, kalian perempuan. Ya. Ana mujtahidun, saya laki-laki rajin. Halaman setelahnya. Ana mujtahidatun, saya perempuan rajin. Berarti yang ngomong perempuan, ya. Ana mujtahidatun. Nahnu mujtahiduna, kami laki-laki rajin. Berarti nahnu di sini laki-laki. Nahnu mujtahidatun, kami perempuan rajin. Ya. Ana dan nahnu boleh mudzakkar, boleh muannas, tergantung mutakalimnya yang berbicara. Baik, itu untuk soal yang pertama dulu. Sekarang kita lanjutkan ke muqarrarnya, ke kitabnya. Untuk yang bab ini, hiwarnya kita skip dulu. Ya, hiwarnya kita skip dulu. Silakan langsung dilihat latihan 2. Latihan 2. Perintahnya saya bacakan. An-nithil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. An-nithil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. An-nith itu artinya jadikan mu'annas. Mubtada pada setiap jumlah-jumlah berikut. Contohnya, misal, a'antum tullabun, apakah kalian para siswa, gitu ya, laki-laki, menjadi a'antunna tholibatun. Apakah kalian, ya, perempuan, para siswi, gitu. Baik, insyaallah. Yang pertama dengan Junaidi, silakan Junaidi. Dibaca dulu, dijadikan muannats. Antum mudarrisuna. Oke. Antunna mudarrisatun. Betul, baik. Antunna mudarrisatun, ya. Tidak usah dihatikan enggak, Pak. Nomor 2 dengan Ade, silakan Ade. Tes. Ya, masuk. Antum atibba'u. Baik. Antunna tabibatun. Betul. Antunna tabibatun. Baik. Nomor 3 dengan Dr. Anang, silakan. Antum ikhwatu Hamidin. Antunna akhwatu Hamidin.
Betul. Antun betul, Ustaz. akhwatu hamidin, ya betul. Ikhwatu menjadi akhwatu. Itu hamidin kenapa majrur? Karena mudhaf ilaih, Ustaz. Oh, ya betul, mudhof ilaih. Ikhwatu kenapa marfu? Ikhwatu hamidin. Ikhwatu kenapa marfu? Kan mudhaf, Ustaz. Mudhof bukan kedudukan pakem. Tidak bisa digunakan menentukan i'rab. Harap diingat itu, ya. Mudhof bukan kedudukan pakem. Sama seperti mubdal, bukan kedudukan pakem. Harus mencari kedudukan lain yang pakem. Nah, berarti apa? Baik, monggo dipikirkan dulu. Insya Allah nanti kita balik lagi. Insya Allah. Nomor 4 dengan gaung dulu. Gaung, silakan. Antum muslimuna. Nah, Antunna muslimatun. Antunna muslimatun. Baik. Nomor 5 dengan Alfan. Silakan Alfan. Antum a'mamu Mahmudin. Baik. Antunna A'mamu itu artinya apa, Alfan? Paman. Paman-paman. Berarti lawannya adalah bibi-bibi. Nah, tinggal dicari bibi-bibi bahasa Arabnya apa. Gimana? Mungkin dicari dulu ya. Dicari dulu biar mempersingkat waktu. Maksudnya biar waktunya efektif. Baik. Berikutnya Ian, silakan Ian. Ustaz. Antum abna'ul mudiri. Banatul mudiri. Betul. Antunna banatul mudiri. Berikutnya nomor 7, Agus Suprapto, silakan Agus. Antum aba'ut tullabi. Nah. Antunna lawan dari Bapak apa? Oh ya. Umma. Ibu-ibu berarti ya? Iya, ibu. Apa bahasa Arabnya ibu-ibu? Ummahat. Ummahat. Antuna. Ya, Antuna ummahatu toli. Sama loh, yang dirubah itu mudhofnya saja, mudhof ilaih nggak punya hak apa ya. Mau bilang lagi, Antunna ummahatut tullabi. Nah, begitu ya. Pokoknya kalau ada konsep idhofah, selalu yang terkena hukum itu mudhofnya saja. Mudhof ilaih itu nggak usah diapa-apain. Allah. Sudah ketemu Dokter Anang? Ikhwatu. Marfonya kenapa itu? Antara mubtada atau khobar ini Ustaz, cuma atau apa? Anggap saja A-nya itu nggak ada. Istifham itu. A itu anggap saja nggak ada, dibuang saja. Jadi antum ikhwatu hamidin, begitu. Nah, kira-kira apa kalau gitu? Mubtadanya yang mana?
Mubtada'nya Antum. antum, betul. Antum sebagai mubtada itu normal, itu mubtada khobar yang normal ya. Baik. Kemudian kalau begitu ikhwatu, kenapa marfu'nya? Karena khobar. Khobar, betul. Yang perlu dicek kalau yang jatuh setelah yang di belakang itu apakah sebagai mubtada atau khobar, itu kalau yang di depan adalah berupa istifham. Ya, istifham. Nah. Hai insyaallah. Baik. Jadi ikhwatu lagi itu pokoknya karena sebagai khobar sekaligus mudhof. Tapi kalau dijawab sebagai mudhof itu tidak boleh karena mudhof itu bukan kedudukan pakem. Ya, tidak bisa digunakan untuk menentukan i'rabnya. Harus dicari kedudukan yang lain, dalam hal ini dia sebagai khobar. Mungkin begitu ya, insyaallah. Ya, Ustaz. Oke. Sudah jam 9, jadi mungkin cukup dulu untuk malam hari ini. Insya Allah dilanjut besok ya. Untuk soal-soal imtihan yang kemarin, insya Allah pekan depan kita bahas. Ya, diharapkan bisa masuk semua supaya dapat pengalaman ya. Nah, khair insyaallah. Mungkin ada yang perlu disampaikan dulu sebelum ditutup majelisnya. Mana Ustaz? Iya, Pak. Ustaz, tentang itu Ustaz yang ya bunaya. Ya bunaya itu munada mudhof bukan Ustaz? Nggih, munada mudhof Pak itu, Pak. Nah, tapi untuk mudhofnya itu kan berarti dia sebenarnya bunaya itu diakhiri dengan ya mutakalim. Betul. Tapi kenapa dia boleh menggunakan apa i'rab yang fathah gitu Ustaz? Iya, baik. Iya. Jadi gini Pak Budi ya. Ya mutakalim itu boleh berharokat fathah apabila terpenuhi syaratnya. Memang ya mutakalim itu hukum asalnya adalah sukun. Tapi boleh di fathah apabila jatuh setelah ya sukun atau setelah alif. Setelah ya sukun atau setelah alif. Setelah ya sukun atau alif. Kalau kita mengatakan misalnya 2 buku saya, gitu ya. 2 buku bahasa Arabnya apa Pak Budi? 2 buku, kitabani. Kitabani itu isim apa Pak Budi namanya? Isim mutsanna. Bagaimana cara menjadikan isim mutsanna sebagai mudhof Pak Budi? Caranya bagaimana? Dibuang nunnya. Nunnya, betul. Sekarang mari kita idhofahkan kitabani dengan ya mutakalim, dengan ana. Ya, kan nunnya terpaksa dibuang karena sebagai mudhof. Jadilah kitabah, kan begitu ya? Kitabah. Terus diidhofakan kepada ana, ananya kalau sudah menjadi dhamir mutasil, maka menjadi ya mutakalim. Maka mari kita lihat ya mutakalim di sini jatuh setelah alif Pak Budi ya. Maka yang seperti itu bacanya bukan kitabai. Tapi kitabaya. Pak Budi ya. Jatuh setelah alif atau setelah apa? Atau ya sukun. Nah, contoh yang setelah ya sukun ya kalau seandainya kitabah itu dalam kondisi mansub misalnya. Isim mutsanna kan mansubnya dengan ya Pak Budi ya. Nah, berarti kitabai misalnya gitu ya, terus dibuang. Ya sukun ketemu dengan ya sukun, maka ya mutakalimnya di fathah. Jadilah kitabaya. Nah, gitu ya. Jadi itu. Sama dengan bunaya itu juga begitu Pak Budi ya. Sama. Prosesnya seperti itu. Bunaya itu aslinya Pak Budi itu dari kata ibnun yang tasdirkan. Kata bunayun yang dari kata ibnun yang ditasdirkan. Dikecilkan. Ibnun, ya ibnun ketika ditasdirkan maka menggunakan wazan fu'ailun.
Nggih, fu'ailun jadilah bunayyun. Bunayyun, gitu nggih. Nah, ketika dipanggil itu kan yaitu bunaya itu kan artinya anakku gitu Pak Budi nggih. Ya. Maka nanti diidhofakan kepada ya mutakalim. Nah, gitu nggih. Nah, supaya bisa dibaca, kalau ya bertemu dengan ya begitu nggih, maka harus di fathah. Karena kalau ya-nya tidak di fathah tidak bisa dibaca. Gitu nggih. Oke, ada lagi moga sebelum ditutup terakhir mungkin. Saya Ustaz. Moga. Yang tadi yang pelajaran 14, yang poin 6 tadi yang anta dhahabta ilal madrasati. Itu jumlah fi'liyah ya Ustaz. Anta dhahabta. Anta dhahabta ya, ada antanya ya tadi ya. Iya. Fi'liyah definisi pade. Kalau nggak salah diawali dengan fi'il. Diawali dengan fi'il. Sekarang anta dhahabta itu diawali fi'il. Diawali dhamir Ustaz, isim. Dhamir itu termasuk isim apa fi'il? Di situ yang bikin anak bingung Ustaz. Dhamir itu termasuk isim ya. Isim. Betul. Baik. Ya silakan Firman. Diingat ya. Dhamir itu termasuk isim. Jadi itu jumlah ismi atau fi'liyah? Nah, itu anak bingung Ustaz. Loh, dhamir itu isim apa fi'il tadi jawabannya? Isim. Isim. Nah, jumlah yang diawali isim adalah jumlah ismiyah. Ismiyah. Sudah jumlah ismiyah itu. Anta itu sebagai mubtada, dhahabta itu sebagai khobar. Gitu ya. Gitu. Oh, baik. Berjalan pada prinsip-prinsipnya, tidak usah kemana-mana. Anta itu adalah domir itu adalah isim. Berarti kalimat itu adalah jumlah ismiyah. Oh, baik. Dhahabta sebagai khobarnya. Anta sebagai mubtada. Ada lagi, monggo silakan. Ustaz, yang nomor 5 tadi jadinya gimana ya? Yang nomor 5, oh nggih, berikut tadi apa? Antum a'mamu mahmudin. Belum tadi kan? Iya, itu buat PR saja tadi yang baca siapa tadi? Ana Ustaz. Oke, baik. Sudah Udah ketemu kan? Insya Allah. Antuna amatu mahmudin. Salah kan Ustaz? Pak Ustadz unmute. Belum di-unmute. Ada yang tanya? Oh enggak. Yang tadi Ya, sudah. jawabannya, yang jawabannya nomor 5 Ustaz. Amatu. Amatu. Antuna Ammatu Mahmudin. Nah, Ustaz. Ya, bibi, amat. Baik, cukup dulu ya, karena sudah malam, kasihan yang di daerah sana ya. Sudah malam, ini sudah jam 10. Baik, cukup dulu untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah dilanjut pada pertemuan besok. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.